Rumah tangga bukanlah sekedar tempat tinggal saja, tetapi sebuah perjalanan bersama yang penuh dengan suka dan duka. Setiap hari dalam rumah tangga adalah pelajaran baru. Terkadang kita dihadapkan pada kebahagiaan sederhana. Namun, ada pula saat-saat sulit yang menguji kesabaran dan keteguhan kita, mulai dari persoalan yang kecil hingga persoalan yang besar. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita lihat dulu contoh kasusnya. Seorang perempuan umur 47 tahun datang ke poli jiwa dengan hatinya galau karena suaminya tidak pernah pulang-pulang, katanya lembur. Ia sampai tidak bisa tidur. Hal ini membuat pemicu keributan dalam rumah tangganya dan sudah berlangsung selama 2 bulan. Dari kasus tersebut, kita tahu bahwa ibu ini mengalami persoalan dalam rumah tangganya. Nah, jadi apa sih persoalan rumah tangga itu? Apa saja penyebab dari persoalan rumah tangga? Dampak-dampak apa saja yang timbul dari persoalan rumah tangga? Dan bagaimana sih strategi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi persoalan dalam rumah tangga? Persoalan rumah tangga adalah situasi di mana terdapat perselisihan atau ketegangan antara anggota keluarga yang mempengaruhi kesehatan mental dan emosional individu yang terlibat. Persoalan ini bisa timbul dari berbagai faktor seperti komunikasi yang buruk, tidak kesepakatan dalam pengambilan keputusan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah keuangan, perbedaan nilai dan prioritas, dan lain sebagainya. Persoalan dalam rumah tangga membawa berbagai dampak bagi kehidupan, dampak secara fisik maupun secara psikologis. Yang pertama ada dampak fisik. Dampak dari kesehatan fisik seperti darah tinggi. Stres kronis dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah yang beresiko terhadap penyakit jantung. Yang kedua, ada masalah pencernaan. Stres dan kecemasan dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti sakit perut, diare atau sindrom iritasi usus. Yang ketiga, ada sakit kepala. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan sakit kepala atau migrain. Yang keempat, penurunan sistem imun. Stres berkepanjangan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat individu lebih rentan terhadap penyakit. Yang kelima, ada penurunan berat badan atau kenaikan berat badan. Stres dapat menyebabkan perubahan nafsu makan yang signifikan, mengarah pada penurunan atau kenaikan berat badan yang tidak sehat. Dan yang terakhir, ada nyeri otot dan tegang. Stres juga dapat menyebabkan ketegangan otot dan nyeri fisik. Dampak persoalan rumah tangga yang berikutnya adalah dampak psikologis. Yang pertama, stres dan kecemasan. Konflik yang terus-menerus dapat menyebabkan peningkatan tingkat stres dan kecemasan pada anggota keluarga. Yang kedua, depresi. Ketegangan yang berkelanjutan dalam hubungan dapat menyebabkan perasaan putus asa, sedih, dan tidak berdaya, yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi depresi. Yang ketiga, ada gangguan tidur. Stres dan ketegangan akibat persoalan rumah tangga seringkali mengakibatkan gangguan tidur, seperti insomnia atau tidak tidur nyenyak. Yang keempat, gangguan makan. Beberapa orang mungkin mengalami gangguan makan, seperti makan berlebihan atau kurang makan sebagai respon terhadap stres. Dan yang kelima, perilaku agresif atau kekerasan. Stres dan frustasi dapat meningkatkan resiko perilaku agresif atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ada beberapa cara atau strategi dalam mengatasi persoalan dalam rumah tangga. Strategi awal. Yang pertama adalah manajemen stres. Dalam manajemen stres, kita dapat melakukan beberapa cara. Pertama, relaksasi napas dalam. Yang kedua, meditasi. Tiga, aktivitas hobi. Dengan melakukan aktivitas hobi dapat mengurangi stres. Kedua, ada strategi komunikasi. Dalam strategi komunikasi, dapat menggunakan komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah gaya komunikasi yang melibatkan pengungkapan pikiran, perasaan, dan keinginan dengan jelas dan tegas, tanpa melanggar hak-hak orang lain. Dalam berkomunikasi, kita pun bisa mengatur jadwal waktu untuk berbicara, serta dapat memberikan umpan balik yang membangun. Yang berikut adalah strategi lanjutan. Dalam strategi lanjutan sendiri terdapat 5 strategi. Yang pertama, terapi individu. Contohnya, anggota keluarga yang mengalami masalah mental serius dapat menjalani sesi terapi individu secara rutin. Yang kedua, ada konseling keluarga. Contohnya,
Keluarga mengunjungi konselor keluarga setiap 2 minggu untuk membicarakan masalah yang lebih dalam dan mencari solusi bersama. Yang ketiga, dukungan sosial. Contohnya, mengadakan acara kumpul-kumpul dengan tetangga atau teman-teman dekat untuk saling berbagi cerita dan dukungan. Yang keempat, kelompok dukungan. Contohnya, bergabung dengan kelompok dukungan orang tua untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan saran dari keluarga lain yang menghadapi masalah serupa. Dan yang kelima, ada pendidikan tentang konflik dan resolusinya, yaitu memberikan edukasi mengenai penyebab umum konflik dalam rumah tangga dan teknik untuk menyelesaikannya secara konstruktif, dan dapat mengikuti seminar-seminar. Komunikasi adalah jembatan untuk memahami dan mencintai lebih dalam. Saat kita berbicara dengan pasangan, sebaiknya mendengarkan dengan hati dari setiap apa yang diungkapkan. Menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan saling terbuka adalah kunci agar rumah tangga selalu bahagia dan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan membantu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah rumah tangga. Ingatlah bahwa komunikasi yang baik dan saling pengertian adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan.